Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi. Hari ini kita akan membahas tentang khazanah aswaja, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hari ini saya ingin memperjelaskan tentang pengertian ahlu sunnah wal jamaah fi kitabil khazanah aswaja. Pada buku ini dijelaskan, nanti akan saya jelaskan tentang Islam pada periode Rasulullah, dilanjutkan kepada periode sahabat, lalu kepada para tabi'in, kemudian imam madhab 4, dan juga Islam pada periode Asy'ari dan Maturidi, serta beberapa kilas sedikit tentang aliran-aliran dalam Islam. Periode Rasulullah SAW, yakni pada masa beliau hidup, pasti Islam dilaksanakan secara baik dan benar. Tetapi juga masih ada yang masih belum memeluk agama Islam tepat sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Juga tidak menyimpang sedikit pun, khususnya oleh pribadi beliau sebagai teladan. Para sahabat pun juga begitu, yakni mereka dibimbing secara langsung oleh Rasulullah SAW. Amaliyah Rasulullah SAW mustahil menyimpang dari petunjuk Al-Quran, karena amaliyahnya diteladani oleh para sahabat dan para umat berikutnya. Bahkan disebutkan akhlaqur Rasul itu fi kitabil karim, Al-Quranul Karim. Mustahil jika Rasul itu teledor dalam membimbing serta mengontrol amaliyah para sahabat. Amaliyah lahir batin Rasulullah yang diteladankan kepada para sahabat secara langsung serta kepada para pengikutnya sepanjang zaman secara tidak langsung. Yang inilah disebut sebagai as-sunnah. Amaliyah yang diteladani secara langsung oleh para sahabat yang kemudian menjadi jalan hidup mereka, itulah yang kemudian disebut sebagai thariqatul sahabah. As-sunnah yang diteladankan Rasulullah pastilah benar dan tepat sesuai Al-Quran. Sedangkan thariqatus sahabat khususnya yang secara langsung melazimi sunnah Rasul sehari-hari. Terlebih lagi sahabat yang pada gilirannya juga disebut sebagai khulafaur rasyidin praktis sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Islam pada periode Rasulullah itu sesuai, tepat, dan mesti benar karena pada zaman itu Al-Quran diturunkan langsung dibimbing oleh Rasulullah. Jadi hal-hal yang kiranya menyimpang itu tidak akan pernah mungkin. Kemudian lanjut ke Islam periode sahabat. Perbedaan pendapat pertama yang kemudian menjadi problematika umat Islam muncul sejak Rasulullah SAW wafat. Lalu semenjak terbunuhnya Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, problematika politik semakin menjadi. Kemudian berlanjut pada masa periode Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Pada masa ini perbedaan pendapat yang awalnya berorientasi pada politik berujung pada persoalan akidah. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi. Pada hari wafatnya beliau, sekelompok kaum Ansor di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah dari suku Khosraj berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah, pemimpin pengganti Nabi. Mendengar hal ini, kaum muhajirin datang ke Saqifah di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Setelah melewati perdebatan yang cukup sengit di mana kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon dan kaum muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, akhirnya semua sepakat mengangkat sahabat yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi. Sampai pada khalifah sahabat Umar bin Khattab, perpecahan belum begitu tampak. Tetapi sejak kekhalifahan Utsman bin Affan, fenomena tersebut mulai jelas. Lalu pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, perpecahan menjadi nyata. Dampaknya
menjadi sumber perbedaan paham di tengah umat Islam. Sejak Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, muncul gerakan pembangkang zakat yang menjadi sandi rukun Islam. Di ruang lain, muncul pula pergerakan anti-Islam di bawah komando nabi-nabi palsu, seperti halnya Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, dan Tulaihah bin Khuwailid. Meluasnya wilayah pemerintahan Islam di masa kepemimpinan Umar tak urung menimbulkan dendam terpendam dari para penguasa yang ditaklukkan. Timbul gerakan bawah tanah untuk menyusupkan ajaran agama mereka ke dalam ajaran Islam dengan target menghancurkan Islam dari dalam. Indikasinya sangat jelas, yakni terungkapnya kisah Israiliyat di dalam beberapa disiplin keilmuan. Lebih nyata lagi pada kasus pembunuhan Umar sendiri, sejarah mencatat pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah Hurmuzon, yakni berasal dari Persia atau Yahudi, dan Jufainah Nasrani. Inilah indikasi nyata dendam kesumat dari negeri-negeri taklukkan sahabat Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam meluas. Namun, seiring berjalannya waktu juga muncul banyak perpecahan. Abdullah bin Sabah mulai berhasil mempengaruhi dan meracuni elit politik. Perasaan tidak puas kepada pimpinan Utsman semakin menjadi, kontra politik sengaja dibesar-besarkan dan pemberontakan demi pemberontakan terjadi di Kufah, Basrah, Mesir, dan tempat lain yang bertujuan menjatuhkan kepemimpinannya. Pada masa kepemimpinan Ali, umat Islam mulai lebih jelas terpetakan dalam mazhab politik dan akidah. Kemudian pada masa-masa ini dibagi pada mazhab politik, di mana pasca Rasulullah SAW wafat, umat Islam dalam ranah siyasah atau politik terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama Jumhur Muslimin, yang kedua Syiah, dan yang ketiga adalah Khawarij. Yang pertama yakni Jumhur Muslimin, yaitu mayoritas orang-orang Islam. Mereka menyepakati Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Nabi SAW dalam melaksanakan tugas dakwah keislaman dan kenegaraan. Dan yang kedua adalah Syiah yang muncul pada 30 Hijriah dipelopori oleh Abdullah bin Sabah, pendeta Yahudi Yaman yang masuk Islam dan beroposisi terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Saat datang ke Madinah, ia tidak terlalu mendapat penghargaan dari khalifah dan umat Islam lain, sehingga menyimpan kemarahan. Syiah adalah sebagian kecil umat Islam yang mendeklarasikan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah Nabi. Syiah mempunyai doktrin Nabi Muhammad telah berwasiat secara terang-terangan bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah penerus kepemimpinannya, sehingga diserukan kepada khalayak bahwa hanya Ali yang berhak menjadi khalifah. Sedangkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak sah dan telah merampas hak Ali. Padahal sebenarnya beliau justru melarang siapapun yang mengagung-agungkan melebihi mereka. Syiah secara umum atau selain Zaidiyah dalam hal imamah kepemimpinan meyakini bahwasannya imamah hanya milik keturunan Rasulullah, sedangkan bagi selain keturunannya adalah zalim. Imamah bukan merupakan urusan terkait kemaslahatan yang didasarkan pada proses pemilihan dan pengangkatan umat Islam secara umum, tapi merupakan dasar agama Islam yang Rasulullah dan para Rasul lainnya tidak mungkin menyia-nyiakannya dengan menyerahkan kepada umatnya. Para imam bersifat maksum atau terjaga dari dosa besar maupun kecil, sebagaimana Rasulullah dan para Rasul yang lain. Penyimpangan yang dilakukan Syiah dengan berbagai golongan itu antara lain berani memasukkan kepercayaan Yahudi dan Nasrani serta Hindu Samani dan Majusi tentang paham inkarnasi dan paham reinkarnasi ke dalam ajaran Islam, mengkultuskan sahabat Ali serta mengkafirkan 3 khalifah sebelumnya, menolak pendapat ijma' dan qiyas, serta membolehkan kawin mut'ah atau kawin kontrak. Yang ketiga adalah Khawarij. Pasca perang Siffin, perang saudara sesama Islam antara tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Syria, Damaskus, pada tanggal 37 Hijriah muncul pula Khawarij atau orang-orang yang keluar dari golongan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Khawarij merupakan kelompok minoritas yang keluar dari jamaah.
di bawah pimpinan Utsman bin Affan dan menobatkan diri sebagai oposisi, bahkan membunuhnya karena menganggapnya telah kafir. Menolak kebijakan Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim atau perjanjian damai dengan Muawiyah. Mereka menyatakan keluar dari jamaah di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib dan menjadi oposisi. 3 madhab dalam bidang siasah atau politik tidak secara langsung mempengaruhi terbentuknya madhab-madhab dalam bidang fikih, seperti madhab dalam bidang akidah. Kemudian yang kedua adalah madhab akidah. Sejak Rasulullah wafat, kaum muslimin masih dalam satu manhaj dalam bidang usuluddin atau akidah. Namun kemudian muncul bid'ah akidah. 3 madhab siasah di atas yang kami sebutkan tadi menjadi titik awal terbentuknya madhab dalam bidang akidah. Madhab dalam bidang akidah berlanjut menjadi banyak. Hal ini terjadi pada masa akhir sahabat sampai bertemu pada masa para tabi'in. Maksud periode tabi'in adalah pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan munculnya sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Murji'ah, dan Jabariyah. Qadariyah adalah didirikan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghilan ad-Dimashqi. Antara lain berpendapat manusia memiliki qadar atau kemampuan secara mandiri untuk menciptakan perbuatannya tanpa intervensi Tuhan sama sekali. Sedangkan pendapat yang paling menonjol dari sekte Murji'ah yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salah as-Saman, Sauban, dan Diror bin Umar ialah menangguhkan hukuman duniawi hingga hari kiamat. Hal ini lebih dilatar belakangi oleh sikap apatis mereka terhadap pertikaian politik sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Mereka enggan menyatakan bagaimana hukum kelompok Syiah, Khawarij, Muawiyah, ataupun kelompok Ali sendiri. Hukum masing-masing diserahkan kepada Tuhan kelak pada hari kiamat. Tapi kemudian pendapatnya meluas, termasuk meniadakan hukum qisas, diyat, atau hukum bagi pezina. Semua hukuman ditunda sampai hari kiamat. Sekte terakhir yaitu Jabariyah dengan pendirinya Jahm bin Safwan yang sering disebut sekte Jahmiyah, menyatakan bahwa manusia tidak memiliki qadar sama sekali. Semua perbuatan manusia diciptakan secara mutlak oleh qadar Allah atau qadar Tuhan. Baik buruknya perbuatan manusia semata-mata merupakan perwujudan dari baik buruknya qadar Tuhan. Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat sekte Qadariyah. Tentang keempat sekte tersebut, para ulama berpendapat sebenarnya kembali pada 2 sekte, di mana Qadariyah adalah nama lain dari Mu'tazilah dan Murji'ah, nama lain dari Jabariyah atau Jahmiyah. Namun yang pengaruhnya sangat kuat karena hingga saat ini mewarnai perdebatan kalangan teologis umat Islam, yakni sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan nisbat ucapan Syekh Hasan Basri tatkala mengeluarkan muridnya yang radikal pada waktu itu, yakni Wasil bin Atha al-Ghazal. Yakni pada waktu itu beliau Syekh Hasan al-Basri mengatakan, "I'tazil anna, keluarlah dari perguruanku." Wasil inilah yang kemudian dikenal sebagai pendiri sekte Mu'tazilah. Wasil bin Atha sendiri menamakan sektenya dengan nama Al-Adl wa Tauhid, golongan yang berpaham adil dan mengesahkan Tuhan, yang sekaligus mengindikasikan pendapat utamanya. Adil menurutnya ialah Tuhan membalas amal perbuatan manusia yang diciptakan sendiri tanpa intervensi qadarnya. Sedangkan tauhid menurutnya ialah Tuhan Esa tanpa diembel-embelkan berbagai sifat dan tidak memiliki sifat-sifat. Keradikalan Mu'tazilah meskipun akhirnya terpecah hingga 22 sekte, semuanya terlalu melebihkan dalam memuja kemampuan akal dan nyaris mengabaikan petunjuk nakli Al-Quran serta Sunnah. Bahkan menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah dan bersifat hadis atau baru. Pernyataan terakhir inilah yang kemudian disebut oleh banyak kalangan sebagai al-mihnah atau ujian bagi para ulama mayoritas yang tetap berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan yang bersifat qadim. Sampai periode tabi'in, Ahlus Sunnah wal Jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang telah muncul, misalnya dalam tafsir Ibnu Abbas, namun golongan yang secara substansial ada di dalamnya
yakni tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut sebagai golongan as-salafus sholih. Kemudian pada periode Imam Mazhab 4, dalam mazhab fikih, merupakan periode di mana kemunculan mazhab fikih sangat banyak. Namun kemudian tinggal 4 mazhab yang hingga saat ini diterima dan diakui dalam mayoritas umat Islam, yakni mazhab Hanafi, yakni pendirinya Nu'man bin Sabit Abu Hanifah pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Mazhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas tahun 93 sampai 170 Hijriah. Mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sebagai pendirinya 150 sampai 204 Hijriah. Mazhab Hanbali, pendirinya Ahmad bin Hanbal tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Keempat imam mazhab adalah penegak substansi paham Ahlus Sunnah yang sangat handal. Selain di bidang fikih, mereka juga banyak menyinggung dalam lingkup kalam atau akidah dan akhlak dengan menunjuk pada sunnah Rasul dan thariqah sahabat 4, serta senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada masa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, periode ini pada dasarnya merupakan institusi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam lingkup kalam atau teologi, karena sejak kemunculan 2 tokoh besar ini, Ahlus Sunnah semakin melembaga atau menjadi suatu kesatuan kebersamaan. Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 260 sampai 324 Hijriah berada di kota Bashrah, dan Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun 248 sampai 333 Hijriah berada di Khurasan yang saling berjauhan dan secara praktis tidak pernah berkomunikasi. Secara kebetulan sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapat dukungan politis dari Khalifah dan Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Meski kemasan institusi Asy'ari dan Maturidi sebatas dalam lingkup teologi, namun mengingat secara substansial bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati masyarakat umat sejak zaman Rasulullah, maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru, dan institusi Ahlussunnah wal Jamaah segera menjadi mazhab mayoritas umat Islam. Dalam Bughyah Al-Murtasyidin dijelaskan 72 firqah golongan selain Ahlussunnah wal Jamaah bertumpu pada 7 firqah. Jadi Rasulullah pernah menyebutkan bahwasannya kelak Islam akan pecah menjadi 72 golongan, 73 golongan, dan yang satu selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari ke-72 golongan firqah itu bertumpu atau menjadi satu sebenarnya dalam 7 firqah, yakni apa saja? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, dan Musyabihah. Syiah yakni kaum yang melebih-lebihkan memuja Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mengakui kepemimpinan khalifah sebelumnya, yakni Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Sayyidina Utsman. Mereka menyebut bahwa ketiga sahabat sebelumnya itu merebut hak-hak dari Sayyidina Ali. Yang kedua Khawarij, yakni kaum yang melebih-lebihkan membenci Sayyidina Ali, bahkan ada sebagian yang sampai mengkafirkannya. Jadi Khawarij ini kebalikan dari Syiah. Ya. Firqah ini berkeyakinan pelaku dosa besar statusnya adalah kafir. Kaum Khawarij terpecah menjadi 20 aliran. Mu'tazilah yakni kaum yang berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Manusia membuat pekerjaannya sendiri. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam surga. Pelaku dosa besar diletakkan di antara 2 tempat. Dan Mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan ruh. Kaum Mu'tazilah terpecah menjadi 20 aliran, termasuk di dalamnya adalah Qadariyah.
Murji'ah, yakni kaum yang memfatwakan tidak apa-apa berbuat maksiat jika sudah beriman, dan sebaliknya membuat kebaikan dan kebajikan tidak bermanfaat jika kafir. Kaum ini terpecah menjadi 5 aliran. Najariyah, kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah ini terpecah menjadi 3 aliran. Kemudian Najabariyah, kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur atau tidak berdaya sama sekali. Kasb atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya 1 aliran saja, yakni Jabariyah. Musyabihah, yakni kaum yang memfatwakan ada keserupaan Tuhan dengan manusia, misal bertangan, berkaki, duduk di kursi, naik dan turun tangga, dan semisal-semisalnya. Kaum ini hanya 1 aliran, yakni pengikut Ibnu Taimiyah, termasuk golongan musyabihah ini. Ya, itu tadi penjelasan tentang Ahlus Sunnah pada Islam periode mulai Nabi Muhammad, mulai dari zaman Rasul sampai kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'in. Ya. Untuk penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri kita akan bahas di lain kesempatan. Kita akan jelaskan secara mendalam, mendasar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya bisa kita pahami bersama-sama. Demikianlah penjelasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.